Pak, bisa dijelaskan terkait pembangunan masjid ini dari pihak paguyuban di daerah ini bagaimana Pak? Iya. Tanggapannya Pak? Pertama-tama kami jelaskan Pak, sejak mungkin 7 tahun terakhir di Kafling DDN itu sudah ada warga yang mewakafkan tanahnya dan dibangun masjid yang cukup representatif Pak, seluas 500 meter persegi, namanya Masjid Nurul Amalia di Jalan Kafling DDN Danau Cibubur Asri 2. Sudah dipakai dan dibangun oleh warga Pak, 2 tingkat tuh. Kemudian kalau soal rencana pembangunan masjid ini, terus terang kami tidak tahu Pak, karena pertama tidak pernah ada info ke kami, pemberitahuan atau izin untuk mendirikan masjid. Yang kedua juga tidak ada koordinasi dengan RT dan RW setempat. Yang kami tahu tiba-tiba sudah ada plang di atas kafling tersebut untuk rencana pembangunan masjid Pak. Kenapa sih nggak sebaiknya mereka koordinasi dulu ke ketua lingkungan, terutama Pak RT, Pak RW. Jadi membolehkan atau tidaknya kan kita bisa berkoordinasi. Lahan ini siapa sih yang punya, ada yang punya atau tidak kan gitu. Sedangkan sekarang ini kan ternyata lahan ini ada yang punya dan beliau pun mempunyai sertifikat. Jadi intinya tidak ada permintaan izin dulu dari pihak RT RW dan sekali nggak ada. Oke. Ini sejak berapa lama Pak sudah dipasang baliho seperti itu? Jadi berapa bulan ya? Ada kali bisa 2 mingguan mah saya. 2 minggu. Kami sangat sayangkan bahwa yang menggunakan isu sara ini adalah saudara-saudara kami yang seiman, yang mereka yang dudukin tanah ini, yang membuat, yang menulis bahwa di sini memasang pelang, di sini akan dibangun masjid almarhum Brongsong ini. Ini adalah teman-teman seiman dari kita. Artinya non muslim ya Pak ya? Non muslim. Dan mereka semua di situ. Ini mereka mengadu domba kita. Ini yang tidak boleh terjadi menurut saya. Pelaksanaan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab ini, mereka menggunakan ekendom 5658 yang katanya milik ahli waris mereka, milik daripada leluhur mereka yang namanya Pangeran Ahmad Bolonson. Nomor ekendom tersebut adalah 5658. Dan ekendom 5658 itu sangat luas, yang pasti lebih daripada 10 bau. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1958 itu ekendom yang luas tanahnya lebih daripada 10 bau itu dinasionalisasikan, dijadikan tanah negara. Nah, negara pun juga tidak semena-mena. Misalnya kalau diambil tanah negara, apakah tidak jadi ganti rugi? Ada. Nah, ini adalah bukti daripada, bukan bukti ya, mungkin daftar tanah partikelir yang ada di Indonesia yang sudah dinasionalisasikan dan diberikan ganti rugi oleh negara. Nah, termasuk dalam hal ini adalah ekendom 5658 yang ternyata tidak atas nama Pangeran Ahmad Bolonson. Mungkin lebih jelasnya di sini ada nomor ekendomnya. Di sini ada pemegang ekendom yang terakhir, NP Maskapai Tanjung Os. Ya kan? Jadi jelas semua ekendom yang ada di Indonesia yang sudah dinasionalisasi sudah didaftar, sudah terdaftar oleh BPN waktu dulu, mungkin namanya agraria ya. Sudah ganti rugi. Iya. Mereka dikasih ganti rugi, ada SK-nya. Ke bawah dikit Pak, sorry Ya. Pak. Biar Bapaknya kelihatan. Oke. Ya. Jadi dalam hal ini kalau misalnya ada oknum-oknum atau siapapun yang merasa mempunyai hak alas milik dengan ekendom, silakan diproses untuk menjadikan hak yang diakui oleh negara, yaitu sertifikat. Nah, sertifikat tanah itu adalah bukti kepemilikan, bukti yang sah, yang secara undang-undang diakui di Indonesia. Itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 5 1960 Pasal 9 ayat 2 huruf C. Di situ disebutkan bahwa bukti kepemilikan adalah sertifikat.